Hai Moms, hari ini aku mau sharing nih apa saja yang ada dalam tas aku senjata perang untuk siap menyusui dan mempersiapkan ASI untuk dibawa pulang ke rumah bagi working moms. Nah emang sih kelihatannya besar banget ya tas aku. Kalau dulu-dulu tuh biasanya cuma pakai yang tas yang mungkin lebih kecil, isinya cooler bags sama satu space untuk bisa taruh pompanya dan juga mungkin botol ASInya. Tapi karena sekarang kan kita juga harus menjaga asupan ya. Jadi bagi ibu-ibu atau moms yang menyusui pasti gampang lapar kan. Aku biasa bawa bekal juga tuh dari rumah daripada tenteng kanan kiri. Jadi aku memilih untuk bawa tas yang lebih besar dan supaya nggak berat. Jadi aku bawa yang bisa didorong. Jadi kayak koper gitu. Tapi ini bentuknya sebenarnya ransel. Jadi bisa juga aku bawa kalau misalnya medannya juga agak mungkin nggak memungkinkan untuk kita geret. Nah apa aja yang dalam tas ini? Yuk kita bongkar ya. Jadi biasanya nih kalau kita di kantor kan bisa sampai 9 jam. Kalau di beberapa kantor yang sudah ada kulkas khusus untuk menyimpan ASI, itu moms mungkin lebih enak nih boleh taruh di situ. Tapi kalau kulkasnya nyampur dengan makanan kantor yang lain gimana? Jangan lupa bawa juga persiapan yang aku nggak bawa saat ini ya, karena kita punya kulkas khusus ASI di sini, yaitu plastik wrap atau zipper, sehingga ketika kita masukin ASI ke situ bisa lebih kedap dari gangguan mungkin aroma makanan lain atau juga mungkin ada makanan yang terbuka gitu di kulkas. Nah kita bisa lebih aman. Yang pertama nih udah hampir setengah dari tas ini adalah isinya cooler bag. Jadi cooler bagnya aku taruh sini dulu. Terus yang kedua, nah ini dia nih, corong, terus kemudian ada valve-nya dan juga ada pencegah untuk air ASI-nya masuk ke mesin dan konektor. Jadi ini satu set aku pakein kotak seperti ini supaya kita bisa cuci-cuci. Kalau misalnya mau lebih ringkas bisa juga pakai plastik wrap. Nah ini aku bawa. Terus jangan lupa botol ASI-nya. Kalau aku biasa pakai yang botol kaca karena kaca itu nggak punya pori-pori. Jadi ketika kita mencucinya bersih, nggak ada bau ASI basi atau juga keringnya juga lebih gampang. Jadi aku bawa ini, dan kenapa tadi ada konektor, jadi bisa langsung dipakai sehingga kita nggak perlu tuang-tuang lagi ASINya. Setiap tetes berharga kan moms, jadi aku bawa yang ini. Terus aku punya juga kantong ASI. Jadi biasanya kalau aku mempompanya itu lebih dari satu kali, kan harus simpen di kantong ASI biar lebih muat banyak. Jadi aku bawa untuk jaga-jaga. Terus ada ini dia, apron menyusui. Jadi kita nggak mungkin bisa ideal selalu memompa di ruangan pompa ASI kan. Kadang-kadang mungkin kita cuma bisa di cubicle tempat kita bekerja atau mungkin di perjalanan. Jadi aku selalu bawa ini untuk jaga-jaga bisa pompa dimanapun. Ini pompa ASI-nya, kebetulan aku bawa yang portable, jadi lebih handy, kecil aja. Dan chargernya juga, jadi kalau misalkan di kantor ada waktu, aku cas dulu supaya baterainya full terus. Jadi ini bisa menghemat tempat juga sebenarnya. Terus kemudian ini dia nih, udah aku makan sih tadi bekal dari rumah. Jadi aku biasanya bawa juga karena kita laparan ya, kadang-kadang aku bawa juga snack. Aku juga bawa stiker label. Ini penting banget karena ketika kita sudah memerah ASI, kita harus memberikan tanggal dan jamnya. Jadi kalau misalkan di botol kaca seperti ini kan nggak ada stikernya, nggak ada bagian yang bisa kita tulis, jadi kita tempelin stiker. Kalau misalkan di kantong ASI bisa langsung ditulis, jadi kita tahu tanggal berapa, jam berapa, dan berapa banyak ASI yang kita perah. Ini nanti untuk menentukan ketika kita lagi men-storage-nya di dalam kulkas, yang mana nih yang mau kita pakai duluan. Terus bagi moms yang lebih suka bersih, dalam artian tuh selalu harus dicuci. Nah, aku juga bawa selalu yang travel sabun cuci. Kemudian ini sponge untuk cuci corongnya dan sikat untuk membersihkan corongnya. Jadi ini selalu aku bawa kemana-mana. Misalkan aku ada waktu, pasti aku cuci bersih. Tapi kalau misalkan moms keburu-buru nggak ada waktu, sebenarnya ini juga sangat membantu kalau kita bisa taruh di kontainer seperti ini, karena ketika udah selesai pakai, masukin ke kulkas dan siap dipakai lagi nanti. Jadi nggak perlu dicuci, karena kan masuk ke kulkas sama aja
suhunya itu membuat ASI yang menempel di corong ini sebenarnya nggak basi. Nah, di cooler bagnya sendiri nih, kalau mau ngeliat, ini contohnya aku udah perah tadi pagi, aku masukin kantong ASI. Terus ini coolernya ada es kayak gini dengan bentuk lekungan, sehingga kalau kita taruh bisa pas mencengkram botol ASI-nya. Nah, kayak gini. Jadi dia suhunya juga terjaga. Khusus aku bawa 3 cooler seperti ini atau ice gel karena aku sudah mempertimbangkan jarak aku dari kantor ke rumah atau sebaliknya supaya bisa tahan nih suhunya bagus selama di perjalanan. Selain itu yang juga penting adalah ini adalah tisu untuk jaga-jaga kalau misalkan kita di jalan nggak sempat cuci. Hal kedua, corongnya ini juga bisa dibersihkan menggunakan tisu basah khusus untuk hand and mouth. Jadi tinggal dibersihkan saja, terus dikeringkan lagi dengan tisu kering. Jangan lupa Mams, ketika kita sebelum mempersiapkan alat-alat ini semuanya pakai tisu antibakteri juga. Jadi tangan kita semuanya bersih ketika kita mulai merangkai corong pompa dan kemudian menyimpan ASI-nya ke dalam kantong ASI ataupun botol kaca. Jadi semuanya ini bisa higienis atau bersih. Oke Moms, itu dia tadi what's in my bag yang aku persiapkan untuk senjata aku memperah ASI dan mempersiapkan ASI untuk anak-anakku. Nah, kalau mau video yang membahas lebih banyak tips mungkin seputar parenting dan juga motherhood untuk menyusui dan juga kehamilan, jangan lupa follow akun Nakita ID dan juga like serta share untuk moms lainnya. Dah.